Kembali lagi dengan saya Khalil Masada dan hari ini saya akan mengajarkan ke teman-teman mengenai gimana strategi bertahan di market yang volatile. Nah, sebelum video ini dimulai, video ini bukan ajakan jual beli apapun, ini hanya untuk tujuan edukasi supaya teman-teman memahami market kripto jauh lebih lanjut. Teman-teman juga harus paham bahwa aset kripto apapun itu merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena saya pribadi ya, bahkan untuk saya, kripto market itu sangat volatile. Apalagi kalau buat teman-teman ya, apalagi pemula yang baru tahu. Volatilitas di kripto, oke, itu main asetnya, kita ngomong Bitcoin. Itu sangat tinggi. Karena apa? Karena dengan market cap sekarang pun, ya dalam satu minggu, ya Bitcoin itu bisa drop 6%, oke? Bisa drop juga 12%. Hanya dalam waktu satu minggu, ya. Sementara stock market, oke, ya ini paling 2%, oke? 3,5% dalam waktu satu minggu, ya. Ini gede banget, teman-teman. Meskipun ya kita ngomong volatilitas juga sama ketika mengalami kenaikan ya. Dalam waktu satu minggu, kripto bisa naik 7%, oke, bisa naik juga 12% ya. Sementara stock market ya kita ngomong dengan SPX ya, kita ngomong S&P 500 itu ya pol-pol ya, paling juga 3% ya. Naik juga 2%. Jadi kita harus paham, volatilitasnya itu memang relatif tinggi. Ya, kita ngomong di sini variance. Jadi range-nya itu harga itu sangat fluktuatif ya karena a very swing move ya di market crypto dan selalu bergeraknya seperti ini. Nah, ketika ada penurunan di sini, ini selalu relatif tajam, teman-teman. Berbeda dengan US stock ya. US stock mungkin ya cenderung seperti inilah ya. Sama-sama volatil cuman swing move-nya ya ini paling hanya drop di 2%. Berbeda dengan kripto ya. Kripto itu swing move-nya itu sangat tinggi. Ya ini Bitcoin. Kalau altcoin gimana? Ya altcoin swing move-nya ini nilainya bisa sampai kayak drop 20%. Sementara kalau saham di US ya sama. Ya, ini drop bisa 10%. Jadi sama-sama volatile ya. Saham, kripto, oke, aset-aset digital yang lain itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau di awal ya teman-teman nggak ngerasa nyaman dengan risikonya, ya mungkin bisa consider aset yang lain. Atau teman-teman bisa tetap ya di kripto, ya bahkan Bitcoin, cuman alokasi dari total liquid capital itu seberapa banyak. Karena kalau kamu nggak tahan ya dengan swing move segede ini ya kamu harus reconsider ulang posisi kamu di market kripto ini. Karena volatilitasnya itu sangat tinggi. Nah, ada beberapa principles teman-teman. Oke. Gimana caranya saya itu bisa survive di market crypto yang sangat volatile ini. Nah, pertama kita harus menerapkan yang namanya risk management yang proaktif. Oke, risk management itu berfungsi untuk apa? Ya kita mengatur exposure risiko, ya. Diatur. Apakah risiko ini bisa dihindari? Jawabannya enggak. Tapi perspektif kita ya terhadap risiko ini bisa diatur. Ya, kamu kalau ngomong, oke, saya mau investasi ke kripto. Tapi saya nggak mau risiko kalau Bitcoin ini harganya turun. Kalau Bitcoin ini volatil, saya nggak mau risikonya. Saya mau beli Bitcoin terus naik ya. Saya nggak mau kalau beli Bitcoin itu bisa turun ya 10% satu minggu ya, atau turun 12% 2 minggu itu saya nggak mau, itu jawabannya nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ada yang namanya risiko. Cuman dengan risk management, misalkan kita bisa mengatur, oke, Bitcoin ini bisa turun 10% dalam satu minggu. Ya udahlah, saya dari punya cash, ini saya cuman kecil aja untuk beli BTC ya. Ini cash. Misalkan dari uang 100 juta, oke. Ya udah, saya cuma beli Bitcoin 10 juta. Nah, ini bukan ajakan juga ya, ini bentuk dari risk management yang harus teman-teman pahami. Oke. Kedua, diversifikasi ya portofolio. Oke. Teman-teman bisa membagi BTC. Oke, ada yang aset yang lain juga. Oke. Nah, ini satu bentuk perlindungan. Karena apa? Karena ketika Bitcoin beresiko atau dia mengalami penurunan, aset lain itu mungkin lebih stabil. USDT, USDC itu jatuhnya lebih stabil. ETH ya, it's another play ya dengan potensi risk yang juga jauh lebih tinggi. Dan terakhir ya, kita alokasiin yang seimbang. Bitcoin ini berapa? Oke, 70. USDT-nya 30, ETH-nya mungkin 0. Nah, ini salah satu bentuk juga ya ketika kita ingin melindungi diri kita ya dari exposure risiko. Nah, pertama saya akan membahas sesuatu yang penting ya, yaitu adalah risk management yang proaktif. Artinya apa? Ya kita terlebih dulu ya sadar dengan adanya potensi risiko dan kita menerapkan namanya manajemen risiko. Jadi jangan sampai ya risk ini kena ke kita dulu. Baru kita kayak berpikir ya manajemen risiko yang proaktif. Harusnya dibalik ya. Kita melakukan
Ya, kita tahu adanya risiko, oke. Lalu kita melakukan risk management yang proaktif. Karena apa? Kesadaran itu akan lebih jauh daripada hal yang bencana ya sifatnya. Jadi sedia payung ya sebelum hujan itu jauh lebih oke ya. Karena kamu berarti di sini aware. Situationally aware ya. Kamu paham situasinya dan kamu memahami itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sama seperti orang yang balap ya. Oke, balap F1 misalkan. Pembalap F1 tahu ya setiap kali dia masuk ke dalam sirkuit ya dia bisa putus kakinya ya atau dia bisa meninggal dunia terus nggak lihat anaknya lagi. Dengan kesadaran itu ya akhirnya dia pakai seat belt. Akhirnya dia tahu di titik mana ya dia harus agresif dan enggak. Tahu juga ya kapan dia harus ganti ban, kapan tidak memaksa. Oke, lebih jauh lagi dia udah bikin insurance ya untuk dia, untuk keluarganya, untuk anaknya. Itu situationally aware. Ya, inilah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang ya. Orang itu kebanyakan tidak aware ya dengan situasi. Jadinya mereka get into situation yang bad, yang nggak bisa mereka kontrol. Nah, ini ada gambar yang bagus sebenarnya, iceberg of ignorance. Kadang sesuatu ya itu, nah ini type of iceberg misalkan ya. Nah, ini adalah bongkahan es. Oke, risiko yang bisa kita lihat itu sebenarnya jauh lebih kecil ya daripada risiko yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Misalkan, oke, saya mau alokasiin, oke, 70% BTC. Oke. Untuk membeli altcoin ya, hanya 2% dari portofolio. Saya self custody. Nah, ini risiko-risiko yang bisa kita lihat tapi kita kontrol. Sementara ya di bawah sini ini ada risiko besar ya nggak bisa kita kontrol. Misalkan exchange bangkrut, trezor ya, compromise, koin yang kamu beli kena hack. Nah, ini type of iceberg ya. Jadi kita itu bisa mengontrol ya sesuatu yang terlihat aja sebenarnya. Oke. Lalu apakah ini berarti kita harus lebih pesimis? Jawabannya sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena dengan kita tahu bahwa sebaik-baiknya ya kita udah berhati-hati, kita harus tahu bahwa banyak hal ini yang lebih banyak tidak terduga ini bisa terjadi ya. Jadi kamu bisa kontrol segini, yang nggak bisa kamu kontrol tuh segini banyak. Itu menimbulkan suatu perspektif ya. Kita harus hati-hati, kita harus skeptis dan setiap langkah ya. Sebenarnya bukan hanya di kripto, tapi di apapun, di bisnis, di semua ya. Kamu akan melihat hal ini. Yang kamu bisa kontrol yang ada di depan, yang kelihatan. Cuman memang sesuatu yang di belakang yaitu kadang mengerikan dan nggak bisa dikendalikan. Nah, kedua lakukan diversifikasi. Oke. Kalau di dalam kripto, ya kita harus kontrol risikonya. Nggak boleh ya all in. Oke, berapa kali kita ngomong ya, dilarang all in. Bahkan di aset apapun. Oke, bisnis pun apakah kita bisa all in? Risiko juga. Misalkan, oke, saya mau bikin clothing brand. Saya punya duit 100 juta nih. Saya sangat yakin sekali dengan ide clothing brand saya. 100 juta saya masukin semua buat beli baju, beli peralatan, langsung buka toko. Terus kamu, kalau misalkan tokonya nggak laku, kamu bayar kontrakan pakai apa? Ya, bayar anakmu sekolah pakai apa? Jadi all in tuh nggak bisa ya. All in tuh nggak bisa dilakukan di apapun sebenarnya. Ya, karena kita udah bilang berkali-kali ya, dilarang all in, ya, dilarang taruh ya semua uang kita ke dalam satu tempat, ya itu nggak boleh teman-teman. Oke? Nah, saya selalu bilang ya teman-teman, berapa sih ya banyaknya kripto yang saya boleh beli atau porto kripto saya itu berapa banyak sih harusnya ya? Maksimal menurut saya 30% ya. 10 sampai 30% di kripto, oke? Itu udah oke ya. Jadi jangan sampai kayak kamu misalkan punya uang liquid 1 miliar, tapi semua ada di Bitcoin ya. Ada 1 miliar, oke? Terus habis itu 1 miliar di kripto. Nah, itu nggak boleh ya. Karena apa ya? Itu tadi risikonya kan tinggi. Kalau misalkan kamu punya uang cash 1 miliar ya, maksimal uang untuk kripto atau untuk investasi kripto itu 300 juta ya. Jangan punya 1 miliar semua di kripto. Ya itu kurang bijak. 100 juta pun sebenarnya udah oke. 200 juta juga udah oke. Maksimal di 300 juta. Karena itu adalah protection against ignorance. Nah, kemudian punya alokasi ya, aset yang seimbang. Saya udah bilang ya ke teman-teman core satellite, oke. Ada bumi, ada bulan ya. Nah, kita harus paham ya alokasi. Pertama, ini alokasi yang menurut saya agresif ya. Karena apa? Karena Bitcoin itu ya seperti planet, ya ETH itu seperti satelit. Kalau teman-teman punya keyakinan yang tinggi, oke,
di market kripto, ya misalkan itu juga udah maksimal 30% dari teman-teman punya liquid capital, teman-teman punya duit 100 juta, maksimal oke 30 juta saya mau invest ke kripto. Ya ini bisa dengan formasi ya. 70% di BTC, 30% di Ethereum. Ya, ini adalah super agresif. Oke. 70% di Bitcoin, 30% di Ethereum. Berarti kamu tidak menyisakan room for error, kamu nggak punya cash buffer, ya. Kamu 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Karena kamu percaya ya dengan tesis smart contract pertama yang diadopsi oleh institusi. Ya. Ini catatan, bisa kamu gunakan komposisinya ketika kamu sangat bullish dengan market crypto, kamu sangat yakin ya ini masih ada red cut, tahun ini masih bisa naik lagi. Ini ya ini super agresif. Cuman sekarang risikonya relatif tinggi. Kamu menerapkan komposisi ini ya dengan kita yang sudah mendekati ya penghujung siklus bull market. Nah, atau yang kedua ya, alokasi yang cukup moderate. Artinya apa? 70% itu bisa kamu di BTC. Oke, sementara 30% lain di stable coins ya. Ini bisa USDT, USDC ya, dan lain sebagainya. Ini moderate strategi. Artinya apa? Kamu hanya punya conviction ke Bitcoin dan itu nggak masalah. Karena apa? Ya kamu kalau tiap pagi nggak perlu lihat 10 aset yang lain. Kalau kamu punya 10 altcoin ya kamu harus lihatin ya altcoinnya. Tapi kalau kamu hanya punya strategi seperti ini 70% di Bitcoin ya kamu pagi oke, Bitcoin 107.000, oke, Bitcoin 110.000. Fokusnya di BTC. Nah, selanjutnya, ya ini alokasi yang menurut saya kalau market itu berubah ya dari bull market ke bear market, ini alokasi yang ideal. Oke. 70% itu untuk stable coin. 30%-nya untuk BTC. Kenapa saya ya nggak ngebolehin ya? Ini safe. OTW bear market nih. Kenapa saya nggak ngebolehin jual semua Bitcoin-nya? Karena satu ya teman-teman, Bitcoin itu tetap akan bertahan ketika bear market. Kalau ada ya, kalau ada bear market, Bitcoin itu akan tetap bertahan. Saya pun nggak berani ngehold Ethereum ketika bear market. Sementara ya 70% USDT, USDC, ya ini bisa kita utilize ya ketika bear market, entah itu untuk trading atau kita untuk staking, farming dan lain sebagainya itu bisa kita utilize di sini. Sementara kenapa kita nggak boleh jual ya semua Bitcoin selain dia akan bertahan di bull market? Pertama, takutnya ya ketika teman-teman melakukan trimming, nah market tiba-tiba naik lagi nih sebelum dia turun. Kamu takutnya di sini kalau nggak punya exposure sama sekali, kamu akan merasa FOMO ya. Tapi ketika di sini masih ada 30% sisa, kamu nggak akan merasa FOMO. Dan ketika kamu masih punya 30% ya, ketika dia OTW turun, di sini kamu masih perhatiin asetmu. Dan nanti ketika datang waktu yang tepat ya, bola matamu masih kebuka ya. Jadi kamu bisa melakukan pembelian ya ketika market ini mau rally lagi. Nah, dan ketika keadaan ini ya baru di sini ya 70%-nya ini kamu realokasikan ketika market udah cool off lagi. Cool off dalam artian udah ada parabolic race yang signifikan ya, terus kamu udah happy ya dan kamu lihat opportunity ya, buying opportunity. Oke. Ini adalah strategi yang aman. Kenapa kita harus punya strategi dalam menghandle yang namanya volatilitas ini? Karena teman-teman harus paham ya, harus ngerti dan juga harus tahu bahwa banyak sekali krisis yang berpotensi happen di kripto ya. Apa aja sih krisisnya? Ya, krisis itu ya kita ngomong suatu fase yang tidak menyenangkan. Ya pertama adanya siklus bear ya. Ini mungkin bukan krisis, teman-teman ya. Cuman ini adalah sesuatu yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat data historis menunjukkan ya Bitcoin drop 77% di siklus sebelumnya ya. Siklus sebelumnya lagi drop 84% dan seterusnya. Jadi siklus bear itu sebelumnya selalu ada ya. Sebelumnya selalu ada. Apakah akan ada lagi? Ya, jawabannya saya nggak tahu, tapi sebelumnya selalu ada ya. Jadi kita prepare for this kind of scenario. Oke? Karena ya kita lihat ya, kalau misalkan ada ya potensi penurunan, apakah kita siap dengan penurunan 78%? Itu kalau teman-teman pegang 100 juta, tinggal ya 22 juta ya. Pertanyaannya apakah teman-teman siap? Jadi teman-teman harus prepare for the bear ya, skenario. Nah, selanjutnya ada yang namanya potensi black swan. Contoh apa sih Black Swan? Ya dulu kita lihat ya, di dalam satu hari Bitcoin itu turun puluhan persen teman-teman ketika ada krisis COVID-19. Ya, bayangin COVID-19 sehari jebret ya Bitcoin drop 30-an persen lebih ya. Jadi bayangin 100 juta tiba-tiba wah tinggal 70 juta ya 60 juta sekian. Ya itu menunjukkan kalau ya ini tinggi banget ya potensi drawdown dan juga volatilitas
dengan adanya black swan. Apakah COVID-19 ya akan terjadi lagi ya? Kecil kemungkinan. Cuman hal-hal lain yang tidak bisa diprediksi ya seperti kehancuran apapun lah ya, sistem informasi digital dan lain sebagainya itu masuknya ke black swan event. Jadi kita juga harus prepare ya dengan adanya black swan event ya. Dan yang ketiga, nah ini bahayanya menurut saya sekarang itu adalah over leverage BTC holding ya, company. Nah, banyak orang yang sudah meniru playbooknya Michael Saylor. Oke, Michael Saylor kita tahu perusahaannya relatif profitable, dia ambil profitnya buat beliin Bitcoin, terus dia repoin sahamnya buat beli Bitcoin, dia issuing bonds lagi ya dijamin Bitcoinnya. Jadi dia financial engineering. Ya, apakah itu sepenuhnya buruk? Ya, relatif. Ya, cuman balik lagi. Caranya Saylor yaitu ditiru banyak sekali perusahaan. Yang mana sayangnya mereka ini mungkin nggak se-capable MicroStrategy. Ya, jadi saya kasih tahu banyak sekali perusahaan yang udah mau bangkrut, nggak ada cash, oke, sahamnya turun terus tiba-tiba dia issuing utang. Ya, mereka berutang, mereka beli Bitcoin, terus habis itu di over spekulasi orang-orang Wall Street, harga sahamnya seminggu naik ratusan persen, terus foundernya di dalam buru-buru exit. Ya, itu adalah risiko juga ya yang saya lihat karena ini Bitcoin Treasury Strategy ya ini meningkat terus teman-teman dari waktu ke waktu ya. Sekarang udah sampai 134 perusahaan. Ya, bayangkan kalau ya 134 itu nggak sebagus MicroStrategy, ya niru-niru strateginya MicroStrategy, ya itu menurut saya ya bukan sesuatu yang sustain. Dan saya melihat itu sebagai suatu risiko yang harus kita perhatikan dan juga kita pertimbangkan. Nah, gimana sih caranya bertahan di market yang cukup volatile? Pertama ya punya cash cow machine. Apa itu artinya? Teman-teman jangan sampai keluar pekerjaan ya. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income, ada yang namanya portfolio income. Ya, saya kalau disuruh milih ya, saya pilih semua lah ya. Kenapa kita membatasi diri kita untuk hanya oke saya mau fokus kripto ya. Saya coret passive income, coret active income. Itu kan ada 3 loh ya. Misalkan sumber emas ya, terus kamu cuma mau milih satu itu menurut saya nggak logical. Itulah mengapa saya selalu going against ya orang yang bilang saya mau full time di market ya. Dalam hati saya ya udah terserah, cuman sulit, relatif sulit. Jadi teman-teman harus paham ya, active income ya, kamu kerja dapat gaji, ambil. Kalau bisa gajinya naik. Oke. Kalau kamu punya ya passive income dari bisnis, dapat dividen. Ambil ya. Terus kalau portfolio income ya, kamu beli Bitcoin dan Bitcoin naik, kamu dapat capital gain. Ambil ya. Jadi jangan ya kamu ngerasa nih udah dapat, karena banyak ya beberapa hari ini saya banyak ketemu ya teman-teman di market dan mereka ngerasa oh saya udah dapat 1 miliar pertama dari kripto. Saya bisa fokus ya di kripto dengan asumsi marketnya akan naik terus. Ya, itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan ya. Kalau bisa malah kamu punya gaji sisanya ya kamu masukin portfolio, punya dividen dari bisnis ya dapat beberapa ke portfolio income lagi ya. Jadi jangan diputus keran yang bisa kamu minum ya. 2, siapkan cash buffer. Ya, saya udah bilang ke teman-teman jangan all in ya di kripto. Kurang bertanggung jawab dan kurang bijak. Teman-teman harus punya ya alokasi duit ya, duit di bank, oke. Duit di stablecoin, di wallet digital. Ini kalian harus pegang duit ya di luar ya. Mungkin di sini nggak apa-apa lah ada BTC ya. Cuman jangan sampai ya seperti ini semua BTC. Nah, ini jangan ya. Kalian harus punya cash buffer. Kalau apa ya, kamu nggak bisa bayar rumah sakitmu ya pakai Bitcoin. Oke, misalkan kamu sakit, oke, kamu nggak bisa ya bayar pakai Bitcoin. Rumah sakitnya nggak terima Bitcoin ya. Rumah sakitnya terima ya rekening bank ya. Ini harus kamu fokuskan, oke. Selanjutnya ya jangan ragu reevaluasi posisi. Kalau lihat ya ini misalkan market. Nah, misalkan kita ada di posisi sini. Kamu beli suatu alt. Ini turun 15%. Terus kamu tahu bahwa wah ini kayaknya ini Bitcoin udah di sini ya. Nah, ini ada potensi turun. Potensi distribusi. Oke, di penghujung cycle ya kamu bisa reevaluasi apakah saya harus hold altcoin ini atau harus saya jual dulu nih ya sebelum dia turun lebih dalam. Nah, jadi kamu harus yang melakukan reevaluasi posisi. Dan terakhir ya memiliki mindset long term karena saya udah bilang ya banyak sekali ya orang yang seperti ini ya buy sell, buy sell, buy sell, buy sell ya. Terus portonya minus 40%. Sementara orang yang begini ya. Nah, ini portonya biasanya plus 300% yang begini ya. Jadi harus paham ya bahwa kita memikirkan potensi dari aksi yang kita lakukan, jangan hanya kita cari ya potensi-potensi. Cuman kalau potensi
nggak ngasih kamu money, ya jangan dilanjutin ya, karena itu hanya akan membebani kita semua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.